Selamat datang di Gema Gaib Official. Kalau kamu suka cerita horor dari kisah nyata, cerita fiksi, dan urban legend, tekan subscribe sekarang sebelum sosok itu ikut mendengar. Namaku Randy, gue tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Desa gue tenang, adem, dan semua orang saling kenal. Suasananya damai banget. Kalau pagi masih bisa dengar suara ayam, anak kecil main layangan di lapangan, dan ibu-ibu ngobrol sambil nyapu halaman. Tapi semua ketenangan itu berubah sejak meninggalnya Pak Wiryo, seorang pria tua yang tinggal sendirian di ujung desa dekat kebun bambu. Pak Wiryo itu orangnya aneh, pendiam, dan jarang banget terlihat di keramaian. Kalau ada acara desa, dia nggak pernah datang. Bahkan sholat Jumat aja kayaknya nggak pernah ikut. Ada yang bilang dia sudah sejak muda emang gitu, nggak suka kumpul-kumpul. Tapi banyak juga yang percaya dulu dia jadi dukun. Bukan dukun pijet atau urut, tapi dukun yang suka mainin hal-hal gaib. Warga tuh sebenarnya nggak berani terlalu deket sama dia. Bawaannya ngeri aja. Wajahnya kaku, jarang senyum, tatapannya kosong, kayak orang yang pikirannya selalu jauh entah kemana. Tapi herannya, dia bisa hidup bertahun-tahun sendirian. Tanpa istri, tanpa anak, tanpa keluarga. Rumahnya juga gak kalah angker. Bangunannya tua, cat dinding udah pada melupas, jendelanya selalu tertutup rapat. Malam-malam sering ada suara-suara aneh dari sana. Kadang kayak suara orang ngeluh, kadang kayak suara benda jatuh. Tapi tiap dicek sama Pak RT atau warga, selalu gak ada apa-apa. Pak Wiro cuma menjawab datar, angin. Sampai suatu pagi warga heboh. Bu Sarti, tetangga paling deket sama Pak Wiryo, lapor ke Pak RT kalau dari tadi subuh ada bau busuk yang sangat menyengat dari rumah Pak Wiryo. Awalnya dikira bangkai tikus, tapi pas dicek bareng-bareng, mereka nemuin Pak Wiryo udah nggak bernyawa, tergeletak di lantai ruang tamunya. Badannya udah dingin dan kaku. Tapi yang paling bikin merinding, matanya masih terbuka. Pandangannya lurus ke atas, ke langit-langit rumah. Kayak lagi ngeliatin sesuatu yang bikin dia kaget atau ketakutan. Warga langsung buru-buru manggil Pak Ustadz buat ngurus jenazahnya. Karena dia tinggal sendirian dan gak punya keluarga, semua diurus warga. Mulai dari mandiin, ngafanin, sampai nyiapin pemakaman. Tapi waktu proses penggalian makam, keanehan pertama mulai terjadi. Biasanya tanah di pemakaman desa itu gembur. Cuma butuh setengah jam buat siapin lubang kubur. Tapi ini beda. Baru beberapa cangkul, tanahnya keras banget, kayak batu. Cangkul warga sampai patah 2 kali. Waktu itu ada yang nyeletuk, ini tanah apa beton sih? Tapi yang lain langsung nyuruh diem, soalnya udah mulai gak enak perasaannya. Pak Lurah akhirnya ngomong, udah terusin aja, mungkin tanahnya kebanyakan akar. Tapi dalam hati semua orang tahu, ini nggak biasa. Beberapa bapak-bapak yang ikut gali bahkan sempat bilang mereka ngerasa kayak ditarik sesuatu dari dalam tanah. Cangkul jadi berat, tanahnya bau aneh, kayak apa dicampur amis. Akhirnya, setelah lebih dari 1 jam, lubangnya selesai juga. Proses penguburan berjalan seperti biasa, tapi lagi-lagi ada kejadian ganjil saat jenazah diturunkan. Kain kafannya sempat ketarik sedikit, dan beberapa warga lihat wajah Pak Wiryo masih kayak tadi. Matanya terbuka, mulutnya sedikit terbuka juga, kayak mau ngomong tapi kehalang sesuatu. Dan yang bikin lebih gak enak, wajahnya tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, tapi senyum yang dingin dan sinis. Pak Ustadz sempat komat kamit lebih lama dari biasanya. Doanya kayak terputus-putus, tapi akhirnya proses penguburan selesai juga. Semua orang pulang dengan perasaan aneh. Malamnya, udara di desa berubah drastis. Biasanya suara jangkrik dan kodok masih rame, tapi malam ini hening, sunyi banget. Gue sampai nutup jendela rapat-rapat. Perasaan gue juga gak enak, kayak ada yang ngintip dari luar rumah.
Besok paginya, warga geger. Makam Pak Wiryo kebuka, tanahnya amblas dan posisi batunya geser. Waktu Pak RT dan beberapa warga ngecek, mereka nemuin lubangnya kayak digali lagi dari dalam. Ada bekas tanah yang nyembur keluar. Awalnya mereka kira itu ulah hewan, mungkin babi hutan atau anjing liar. Tapi bekasnya terlalu rapi, kayak tangan manusia yang ngedongkel tanah pelan-pelan dari dalam. Pak Lurah nyuruh warga nutup lagi makamnya, kali ini lebih dalam, dan batu nisan ditambahin pemberat dari batu besar, biar nggak gampang geser. Beberapa orang mulai bisik-bisik, bilang jangan-jangan Pak Wiryo ditolak bumi. Hari itu berlalu, tapi suasana desa makin gak enak. Malam kedua setelah pemakaman, kejadian itu terulang. Warga yang lewat dekat kuburan lihat makamnya kebuka lagi. Tanahnya mental keluar, lebih parah dari kemarin. Dan baunya menyengat banget, kayak bangkai yang udah berminggu-minggu, padahal jenazah baru dikubur 2 hari. Waktu dicek lagi sama warga, lubangnya makin dalam, dan yang paling ngeri, posisi jenazah kayak udah berubah. Beberapa orang yakin kafan di bagian dada udah robek sedikit, tapi nggak ada yang berani ngecek lebih jauh. Warga panik, Pak Lurah langsung hubungin Pak Ustadz dan ngajak beberapa tokoh agama buat ngajiin area makam. Malam itu gue ikut hadir. Kami duduk melingkar, bawa penerangan seadanya. Beberapa ibu-ibu ikut baca Yasin dari kejauhan. Tapi suasananya berat banget. Rasanya kayak ada yang ngeliatin kami dari balik pepohonan. Angin malam berhembus pelan, tapi bikin bulu kuduk berdiri. Waktu ngaji masuk ayat ke-5 surat Yasin, tiba-tiba terdengar suara gelek dari arah makam. Semua langsung diam, sunyi, lalu terdengar suara pelan, kayak seseorang menarik napas panjang. Beberapa orang langsung berdiri dan ngajak bubar. Gue sendiri waktu itu nggak bisa gerak, badan gue dingin, kaki gemeteran. Gue lihat ke arah makam dan gue yakin batu nisan itu bergerak sendiri. Besok paginya, warga memutuskan buat nunggu semalaman dan jaga makam. Tapi nggak ada yang mau sendirian. Mereka bikin giliran jaga rame-rame, sambil bawa penerangan dan bacaan ayat-ayat pendek. Semua orang mulai percaya ini bukan gangguan biasa. Dan dalam hati gue mulai bertanya-tanya, apa benar Pak Wiryo semasa hidupnya pernah ngelakuin sesuatu yang bikin bumi sendiri gak mau nerima jasadnya? Karena semua kejadian yang gue lihat itu belum seberapa dibanding teror yang akan datang. Besok malamnya, warga mutusin buat jaga makam Pak Wiryo rame-rame. Sekitar 15 orang berkumpul, bawa tikar, senter, termos kopi, sama beberapa cemilan buat begadang. Gue ikut nimbrung juga. Rasa penasarannya udah ngalahin rasa takut. Tapi jujur aja, di dalam hati gue deg-degan setengah mati. Apalagi makin malam, hawa di sekitar kuburan semakin dingin. Udah kayak bukan hawa biasa. Ini dingin yang nusuk sampai tulang. Posisi kami melingkar, kira-kira 5 meter dari makam. Batu nisannya dikasih pemberat tambahan, dan sekelilingnya ditancap bambu runcing supaya kalau ada binatang liar langsung kehalang. Tapi bukan itu yang dikhawatirin warga. Yang ditakutin justru sesuatu yang bukan binatang. Malam itu gak ada yang banyak ngomong. Semua sibuk ngeliatin makam sambil sekali baca zikir pelan-pelan. Gue duduk paling pinggir di deket pepohonan. Lampu senter gue taruh di paha, siap-siap kalau sewaktu-waktu mati lampu. Sekitar jam 2:15, tiba-tiba angin berhenti hening. Bahkan jangkrik pun gak bersuara. Suasananya berat banget, kayak ada yang ngeliatin kami dari semua arah. Gue sempet nengok ke kebun bambu yang ada di seberang pemakaman. Gelap, tapi entah kenapa gue ngerasa ada sepasang mata merah kecil yang mantengin dari sana. Lalu suara itu datang. Nafas panjang dan berat, bukan napas manusia.
Lebih kayak suara sesuatu yang udah lama dikurung dan pengen keluar. Sontak semua orang berdiri, senter dinyalain, fokus ke arah makam. Dan bener aja, batu nisan yang dikasih pemberat itu geser sedikit ke kanan. Gua ngelihat jelas, tanah di makam mulai bergerak, kayak ada yang nyundul dari dalam. Salah satu warga, Mas Wawan, nekat maju buat ngecek lebih dekat. Baru dia melangkah 5 meter, tanah makam naik sedikit, kayak ada yang dorong dari bawah. Mas Wawan langsung balik badan, mukanya pucat dan cuma bilang, "Itu tanah gerak sendiri, gua lihat sendiri barusan." Pak Ustadz yang ikut malam itu akhirnya ngajak semua warga baca surat Al-Baqarah ayat 255. Suaranya ramai, tapi masih terasa tegang. Beberapa orang udah mulai merinding dan keringetan, padahal udara dingin banget. Dan pas ayat terakhir dibacain, bau busuk itu datang. Baunya bener-bener kayak bangkai, hewan yang udah seminggu ditinggal di tengah panas. Nyengat banget, semua langsung nutup hidung. Gue sendiri sambil mual, nahan muntah, tapi gak ada yang berani pergi. Tiba-tiba terdengar suara dari makam. Cuma satu kata, pelan banget, tapi semua orang dengar. Suaranya berat, kayak orang tua yang udah parau. Suara itu nggak datang dari arah kebun, tapi dari dalam makam, dari dalam tanah. Ada warga yang langsung lari, ada juga yang duduk sambil gemeteran. Gua sendiri, jujur, hampir pipis di celana. Gimana enggak? Itu suara bukan suara hewan, bukan angin. Itu jelas-jelas suara manusia atau sesuatu yang nyamar jadi manusia. Setelah kejadian itu, warga sepakat buat gak jaga lagi. Malam-malam area makam ditutup dan dijauhi. Tapi anehnya, tiap pagi makam itu selalu kebuka lagi. Tanahnya amblas, batu nisannya geser, dan baunya makin parah. Pak Lurah udah pusing, akhirnya manggil tokoh adat dari luar desa. Datanglah seorang kiai sepuh dari Ponorogo, namanya Kiai Abdul Majid. Beliau udah tua, tapi auranya tenang banget. Begitu beliau nyentuh tanah makam Pak Wiryo, langsung bilang, "Ini bukan jenazah biasa. Bumi gak mau terima jasadnya, karena semasa hidupnya, dia pernah ngikat perjanjian dengan makhluk bawah. Perjanjiannya udah putus, dan sekarang arwahnya nyangkut, gak bisa naik, gak bisa turun." Semua warga diem, gak ada yang bisa ngomong apa-apa. Kiai Majid lanjut ngomong, "Kalau tidak segera ditangani, arwahnya bisa ganggu warga satu desa. Dia akan minta tempat dan mulai nyari wadah baru." "Wadah baru? Maksudnya apa?" Kiai cuma nyengir tipis, tapi tatapan matanya tajam banget. "Maksudnya, dia bisa masuk ke tubuh manusia yang kosong, yang hatinya lemah, yang pikirannya kacau. Hati-hati." Dan semenjak malam itu, gangguan mulai menyebar ke rumah-rumah warga. Mulai dari suara langkah kaki tengah malam, pintu yang terbuka sendiri, hingga suara napas berat dari balik jendela, termasuk rumah gua. Karena malam itu sekitar jam 3 pagi, gue denger ada yang ketok pintu belakang rumah gua. Tok, tok, tok. Pelan tapi jelas. Gue ngintip dari balik gorden dan jantung gue langsung berhenti sepersekian detik. Di depan pintu ada sosok tinggi kurus, bungkuk, kain putih kotor, dan mukanya mirip Pak Wiryo. Senyumnya masih sama, dingin dan menakutkan. Dan matanya masih terbuka lebar kayak waktu dia meninggal. Gue mundur pelan-pelan, nafas gue ngos-ngosan, jantung berasa mau copot. Gue masih mengintip dari balik gorden, tapi gue yakin mata itu lihat ke arah gue. Bukan mata biasa, tapi mata yang kayak gak punya nyawa. Kosong, pandangannya tajam, tapi datar. Dia gak ngedip, dia cuma berdiri di depan pintu,
diem, senyum. Diamnya justru yang paling menyeramkan. Gue gak berani buka pintu, bahkan buat gerak aja rasanya gak bisa. Tangan gue gemetar, badan gue kaku, tapi anehnya gak ada suara ketukan lagi. Gak ada suara langkah pergi. Gue nunggu 5 menit, 10 menit, tapi gak ada perubahan. Akhirnya gue nekat nyalain lampu teras dari dalam, dan pas gue intip lagi, dia udah gak ada. Tapi itu bukan akhir. Justru setelah malam itu, gangguannya semakin menjadi-jadi. Hampir setiap rumah di desa gue ngalamin hal aneh. Ada yang lihat bayangan hitam di plafon rumah, ada yang ngerasa kakinya ditarik waktu tidur. Bahkan ada anak kecil yang mendadak kerasukan dan ngomong, "Buka lagi tanahnya, aku belum selesai." Warga mulai panik, beberapa mulai pindah ke rumah saudara di luar desa, tapi banyak juga yang milih bertahan, sambil terus ngaji dan minta perlindungan. Desa berubah jadi sunyi, jalanan yang ramai biasanya sore sekarang kosong. Semua orang takut keluar rumah pas matahari mulai tenggelam. Pak Lurah akhirnya manggil Kiai Majid lagi. Kali ini Kiai datang bawa beberapa santri. Mereka nginep di masjid, dan selama 3 malam berturut-turut mereka ngelakuin doa khusus dan penguncian tanah kubur. Malam terakhir, Kiai Majid bilang dia harus buka kembali makam Pak Wiryo. Katanya ada sesuatu yang belum selesai dikembalikan. Gue yang denger langsung merinding. Ngapain coba buka makam orang yang udah dikubur? Tapi Kiai bilang kalau nggak dikembalikan, arwahnya bakal terus gentayangan dan masuk ke tubuh siapa aja yang lemah. Akhirnya malam itu juga kami rame-rame ke pemakaman. Gue ikut walau kaki rasanya berat banget. Makam Pak Wiryo udah ditutup rapat pakai semen, tapi malam itu dibongkar lagi. Pas semen dibuka dan tanah digali, semua orang langsung tutup hidung. Bau busuknya luar biasa. Kayak semua bangkai dari seluruh penjuru dunia ditumpahin ke satu titik. Tapi yang lebih bikin ngeri, jasadnya masih utuh. Padahal udah 2 minggu lebih dikubur. Kain kafannya udah sobek, dan wajah Pak Wiryo kelihatan jelas. Mukanya kaku, matanya masih terbuka, dan senyum dingin itu masih ada. Tapi ada satu yang beda. Di tangannya ada benda kecil, mirip jimat. Bungkusnya dari kain merah diikat tali hitam. Benda itu yang katanya harus dikembalikan. Kiai Majid minta salah satu santri buat ambil jimat itu. Tapi pas tangannya nyentuh kain merah itu, tanah di sekitar makam bergetar pelan. Semua langsung baca ayat kursi rame-rame. Udara jadi panas tiba-tiba, dan dari arah kebun bambu terdengar suara jeritan panjang. Suara laki-laki, kayak suara seorang yang kesakitan dan marah sekaligus. Jimat itu langsung dimasukkan ke dalam kendi tanah liat, ditutup dan dibakar. Api dari kendi itu nyala tinggi, bahkan kayak warna biru keunguan. Semua orang mundur, dan saat api padam, bau busuk itu langsung hilang. Suara dari kebun juga menghilang. Lalu Kiai Majid bilang pelan, "Sudah." Dia akhirnya pergi. Jenazah Pak Wiryo dikubur ulang, tapi kali ini tanpa jimat itu. Setelah itu, desa perlahan mulai kembali normal. Gangguan demi gangguan berhenti. Bayangan hitam gak muncul lagi. Suara ketukan di rumah warga pun gak ada. Tapi bekas masih terasa. Rasa takut itu gak bisa hilang begitu saja. Beberapa minggu kemudian, gue mimpi aneh. Dalam mimpi gue berdiri di tengah kuburan sendirian. Lalu dari jauh gue lihat sosok Pak Wiryo berdiri di bawah pohon bambu. Dia diam liatin gue sambil senyum yang sama kayak waktu dia meninggal. Tapi kali ini dia ngomong, "Terima kasih, tapi aku belum selesai." Gue langsung kebangun, keringat dingin ngucur deras, nafas ngos-ngosan.
Sampai sekarang, setiap malam Jumat Kliwon, masih suka terdengar suara cangkul dari arah makam Pak Wiryo. Padahal nggak ada siapa-siapa di sana. Beberapa warga yang lewat deket kuburan kadang lihat tanahnya agak naik, kayak habis didorong dari dalam. Dan tiap kali bau busuk itu muncul lagi, meskipun cuma sebentar, kami semua tahu dia belum benar-benar pergi. Itu tadi cerita malam ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian pernah ngalamin kejadian horor atau punya cerita mistis yang nggak bisa dilupain, kirim ceritanya ke kami. Siapa tahu cerita kalian yang akan dibacakan di sini. Jangan lupa klik like, share ke teman kalian yang berani, dan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah horor berikutnya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya, kalau berani.